Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Permasalahan Usaha Tani. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya atas nama Khairul Rasyad Mustafa. Yang kedua, Nurul Ainun. Yang ketiga, Andi Aprilia Salsa Sakia. Yang keempat, Muhammad Ma'ruf Wijaya. Adapun pokok pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama, konsumsi vs produksi. Yang kedua, konversi dan penguasaan lahan. Yang ketiga, kendala biologi dan kendala sosial ekonomi. Yang keempat, adopsi teknologi. Yang kelima, politik dan kebijakan. Baik, yang pertama, konsumsi vs produksi atau populasi. Di tahun 1969 sampai 1978, konsumsi lebih tinggi daripada populasi, yaitu berkisaran 19,65%, sedangkan populasi kurang dari 1,80%. Di tahun 1979 sampai 1988, konsumsi lebih tinggi daripada populasi, yaitu konsumsi berkisaran 35,93%, sedangkan populasi 34,90%. Di tahun 1989 sampai 1996, konsumsi lebih tinggi daripada populasi. Konsumsi berkisaran 30,34%, sedangkan populasi berkisaran 14,60%. Di tahun 1997 sampai tahun 2000, konsumsi lebih tinggi daripada populasi, yaitu konsumsi berkisaran kurang dari 54,37%, sedangkan populasi berkisaran 5,36%. Di tahun 2001 sampai 2006, konsumsi lebih tinggi daripada populasi. Konsumsi berkisaran 33,33%, sedangkan populasi berkisaran kurang dari 2,80%. Di tahun 2007 sampai 2010, konsumsi lebih tinggi daripada populasi. Konsumsi berkisaran 35,65%, sedangkan populasi kurang dari 2,30%. Jadi rata-rata yaitu konsumsi 16,76%, sedangkan populasi 8,00%. Selanjutnya adalah penguasaan lahan. Banyak rumah tangga petani menurut golongan luas lahan yang dikuasai pada Sensus Pertanian 1983, 1993, dan 2003. Nah, pada tabel bisa kita lihat bahwasanya ada luas lahan, jumlah rumah tangga, kemudian pertumbuhan berapa persen. Selanjutnya adalah wajah petani gurem. Ini dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama adalah petani menjual sebagian lahan mereka ke orang lain sehingga hak milik lahan pertanian mereka menjadi berkurang atau terbagi. Kemudian adanya bagi hak waris pada anak petani, di mana tanah milik petani akan dibagikan sesuai jumlah anak sehingga lahan yang awalnya luas akan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, selanjutnya adalah konversi lahan. Konversi lahan atau alih fungsi penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri pemukiman atau sarana dari prasarana sosial ekonomi. Konversi lahan pertanian di Indonesia 1983 sampai dengan 2003 per hektar. Nah, pada tabel di sini bisa kita lihat ada wilayah total lahan pertanian, kemudian konversi lahan. Kemudian adalah alih fungsi lahan. Pada gambar di sini bisa kita lihat bahwasanya konversi lahan berubahnya penggunaan lahan dari penggunaan semula. Misalnya, dari lahan pertanian dikonversikan menjadi pemukiman. Kemudian,
Permasalahan keempat adalah kendala hasil. Yang pertama yaitu bagan A. Bagan A menunjukkan hasil eksperimen, di mana dari hasil usaha tani sepertiga itu sesungguhnya hilang disebabkan oleh faktor teknologi yang tidak dapat dipindahkan dan beberapa lingkungan. Kemudian bagian B menunjukkan bahwa sepertiganya lagi hilang disebabkan oleh faktor biologi dan juga faktor sosial ekonomi. Baiklah, kita bisa lihat di antara faktor biologi yang memengaruhi yaitu yang pertama yaitu varietas, kemudian yang kedua hama dan penyakit, yang ketiga masalah tanah dan kesuburan tanah. Selanjutnya yang mempengaruhi dari sosial ekonomi yaitu kredit dan permodalan, harga dan pendapatan, pengetahuan, kelembagaan, risiko dan ketidakpastian. Maka hasil usaha tani yang sesungguhnya kita bisa dilihat pada bagian C, di mana yang dihasilkan hanya sepertiga dari hasil usaha tani yang ditargetkan ataupun yang ingin dicapai. Karena 2/3-nya itu sudah hilang disebabkan oleh faktor-faktor tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya saya akan menguraikan mengenai kendala sosial ekonomi. Yang pertama adalah biologi. Dari segi biologi, diantaranya ada varietas. Pemilihan benih merupakan hal yang paling penting karena benih yang baik dan sehat merupakan dasar bagi pertumbuhan tanaman agar dapat bertumbuh dan berkembang serta dapat direproduksi secara optimum. Selanjutnya hama dan penyakit. Hama dan penyakit menjadi masalah yang paling basic di kalangan petani yang memiliki modal yang kecil, atau bisa juga dibilang usaha tani tidak mencukupi usaha tani yang dijalankannya, memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil yang akan dia dapatkan ke depannya. Selanjutnya yaitu tanah dan kesuburannya tanah. Tanah bukan saja dilihat dari segi luas atau sempitnya lahan, tapi juga dari segi yang lain, misalnya aspek dari kesuburan tanah, yakni tanah sawah, tegalan dan sebagainya, ataupun topografi, yakni tanah dataran pantai, rendah ataupun dataran tinggi. Kemudian selanjutnya dari segi sosial dan ekonomi. Yang pertama ada kredit dan permodalan. Beberapa petani memiliki kemampuan yang terbatas terhadap usaha taninya, sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Jadi saran saya untuk penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung dari masyarakat pada petani sebagai biaya wisata tani harus dijalankan. Kemudian ada harga dan pendapatan. Kemudian ada beberapa kelembagaan dan pengetahuan. Beberapa petani bertani hanya sekedar bertani tanpa mengetahui ilmunya secara jelas. Artinya ia bertani secara ilmu diajarkan turun-temurun. Kemudian ada resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak bisa diramalkan sebelumnya dan karenanya peluang terjadinya merugi belum diketahui sebelumnya. Sumber ketidakpastian yang penting di sektor pertanian adalah fluktuasi hasil pertanian yang disebabkan karena faktor alam dan sosial ekonomi. Ketidakpastian hasil pertanian yang disebabkan oleh faktor alam diantaranya adalah faktor iklim, hama dan penyakit, serta kekeringan. Sementaranya itu, ketidakpastian dari faktor sosial ekonomi diantaranya adalah fluktuasi harga komoditi pertanian akibat terbatasnya penguasaan petani terhadap iklim, pasar tempat menjual komoditi pertanian dan lingkungan institusi tempat berusaha tani. Maka petani senantiasa dihadapkan pada masalah ketidakpastian terhadap besarnya pendapatan usaha tani yang diperoleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan permasalahan kelima,
yaitu tingkat adopsi penerimaan teknologi dipengaruhi oleh tiga, antara lain manfaat akan teknologi, persepsi kelompok acuan referensi, dan yang terakhir daya beli. Tingkat pemanfaatan teknologi dapat kita lihat seperti contoh gambar di bawah. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.